Baiklah, selamat pagi Pak. Nama saya Desma Mora dengan NIM 322332114. Di sini saya akan mempresentasikan strategi dan inovasi saya dalam membuat pelajaran sejarah itu semakin menarik. Baiklah Pak, ini ide dan strategi saya. Yang pertama itu, mari berdiskusi. Yang kedua, icebreaker. Yang ketiga, multimedia. Yang keempat itu merupakan kunjungan lapangan. Yang pertama ini berdiskusi. Eh, Seperti umumnya di kelas-kelas lain, saya juga akan saling berdiskusi antara murid dan guru, antara saya dan murid-murid saya. Jika mereka mengalami kebingungan, seharusnya mereka bisa bertanya kepada saya dan saya bisa membantu hal-hal yang mereka bingungkan tersebut. Ini juga dapat memacu pembelajaran itu pada siswa itu, pada murid-murid, supaya mereka itu lebih aktif dalam belajar. Baiklah Pak, itu yang pertama. Yang kedua itu dia icebreaker. Icebreaker itu di sini kita dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa sejarah itu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, seperti yang pertama tadi, seharusnya di sini di icebreaker ini murid-murid dapat lebih aktif bertanya kepada saya. Dalam peristiwa sejarah itu kan ada dia seperti ini, siapa yang terlibat dalam suatu masalah, kapan masalah itu terjadi, mengapa masalah itu terjadi, di mana masalah itu terjadi, dan bagaimana masalah itu terjadi. Uh, di sini dapat dikaitkan dengan topik sejarah seperti siapa yang terlibat dalam toko proklamasi kemerdekaan. Itu contoh pembelajarannya Pak. Kapan teks proklamasi dibacakan, itu gimana teks proklamasi dibacakan. Di sini saya dapat mengambil contoh simpelnya saja Pak. uh, yang ketiga itu multimedia. Multimedia itu dia saya nanti sebagai guru, saya akan menyisipkan gambar-gambar dan video-video dalam proses pembelajaran agar menghidupkan pembelajaran. Jujur saya pun sebagai mahasiswa, jika mendengar dosen ngomong-ngomong saja itu bakalan jenuh rasanya, bakalan lengah gitu, letih, lesu, lelah gitulah Pak, intinya semuanya Pak. Jadi nanti saya sebagai guru, untuk menghindari rasa jenuh terhadap murid-murid saya akan menyisipkan gambar dan video dalam proses pembelajaran saya. Misalnya, eh, saya bakalan membuat hari itu, di suatu pelajaran itu, menonton film tentang kemerdekaan. Tetapi untuk menghindari proses kelalaian dalam pembelajaran, saya bakalan menyuruh murid-murid saya itu seperti, jika nanti kamu menonton video ini, kamu tangkap apa yang kamu ketahui, harus kamu catat apa yang kamu ketahui dari video tersebut, agar menghindari proses murid-murid yang malas gitu Pak. Ada saja nanti tuh Pak, teman-temannya nanti yang sedang menonton video, ada saja tuh nanti dia bakalan tidur. Untuk menghindari murid-murid yang tidur dalam nonton tadi, itulah Pak, saya mengasih tugas dalam sekalian menonton. Jadi mereka dapat menonton video-video yang saya kasih, mereka tidak jenuh, dan mereka tidak lupa dengan tugasnya sebagai murid, yaitu belajar. Yang terakhir itu merupakan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini healing sambil belajar agar siswa tidak merasa jenuh. Ini sama juga dengan multimedia tadi, tapi ini dia kunjungan lapangan itu dia kita langsung pergi keluar gitu dia Pak. Di sini bahkan peristiwa sejarah itu bakalan ada suatu tempat-tempat yang kita kunjungi, seperti museum gitu kan Pak. Dan topik pembelajaran sejarah juga tidak jauh-jauh dengan museum gitu Pak. Jadi agar murid-murid tidak jenuh gitu, sesekali kita sebagai guru, kita dapat membuat
pembelajaran secara kunjungan secara lapangan ini Pak, kunjungan lapangan. Biar pun murid-murid itu merasa senang, tidak bosan, tidak jenuh-jenuh saja dalam kelas gitu Pak. Dan untuk masalah dana-dana kayak gitu seharusnya kita pun sudah bisa membicarakannya kepada murid-murid kita sendiri agar mengumpulkan dana sebelum pergi dan membuat surat izin lah Pak kepada kepala sekolah dan lain-lain Pak. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Demikian presentasi mengenai strategi pembelajaran sejarah yang menarik. Sekian dan terima kasih Pak.